penelitian yang berjudul Pengaruh Pemasaran Media Sosial Terhadap Kuantitas Pelanggan Biro Jasa Perjalanan Rama Tour and Travel. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisya Sabita Ramadhani dengan NPM akhir 050, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan juga teori sampling. Saya Jati Susanto dengan NPM akhir 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan estimasi proporsi. Saya Rano Satria Wahyu Haryono dengan NPM akhir 064. Saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi Pearson dan juga regresi linear sederhana. Saya Marla Amelia dengan NPM akhir 085. Saya akan menjelaskan uji hipotesis pada penelitian ini. Saya Iqbal Pratama dengan NPM akhir 066 akan menjelaskan mengenai koefisien determinasi pada penelitian kali ini. Alasan kami memilih judul Pengaruh Pemasaran Media Sosial Terhadap Kuantitas Pelanggan Biro Jasa Rama Tour and Travel adalah untuk menguji pemasaran media sosial apakah benar-benar berkorelasi positif ataukah tidak terhadap kuantitas pelanggan dari Biro Jasa Rama Tour and Travel. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kerangka konseptual dan juga teori sampling yang akan dijelaskan oleh rekan saya Raisa. Perkenalkan, nama saya Raisya Sabita Ramadhani dengan NPM akhir 050. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan juga teori sampling dari penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Media Sosial Terhadap Kuantitas Pelanggan Rama Tour and Travel. Dan di sini saya akan mulai penjelasannya. Pertama ada kerangka konseptual. Untuk kualitas konten visual bisa disebut dengan variabel X1, lalu intensitas promosi bisa disebut dengan variabel X2, dan yang terakhir ada interaktivitas bisa disebut dengan variabel X3. Dan di sebelah kanan ada kuantitas konsumen yang bisa disebut dengan variabel Y. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti dari H1, H2, H3, dan H4. Yaitu yang pertama ada H1 yang berarti kualitas konten visual atau variabel X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kuantitas konsumen, variabel Y, seperti yang sudah ditunjukkan oleh tanda panah. Yaitu variabel X1 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Selanjutnya ada H2 yang berarti intensitas promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kuantitas konsumen, seperti yang sudah ditunjukkan oleh tanda panah seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada H3, interaktivitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kuantitas konsumen. Seperti yang sudah ditunjukkan, yaitu variabel X3 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Dan yang terakhir ada H4 yang berarti kualitas konten visual, intensitas promosi, dan interaktivitas secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kuantitas konsumen. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh tanda panah ini dari variabel X1, lalu variabel X2, dan juga variabel X3 bersatu di tengah-tengah menuju dengan variabel Y, yang menggambarkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kuantitas konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks data yang sudah kita dapat melalui survei kepada para pelanggan dari Rama Tour and Travel. Di sini kami mendapatkan sampling non-probabilitas menggunakan teknik convenience sampling, yaitu teknik yang berdasarkan sebuah kemudahan akses, siapa saja yang tersedia atau mudah dijangkau, tetapi masih berdasar pada aspek yang sudah ditentukan. Dan di sini terdapat tabel dengan nomor, nama, lalu ini ada variabel X1, X2, dan juga X3, total dari variabel X, lalu ada variabel Y1, Y2, Y3, dan juga sigma atau total dari variabel Y. Di sini kita mendapatkan total data itu ya sekitar 74. Sini, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti dari variabel X1, X2, X3, dan juga Y1, Y2, Y3. Sini ada variabel X1, yaitu berarti pelanggan sering melihat konten atau postingan terbaru dari Rama Tour and Travel di media sosial. Lalu selanjutnya ada variabel X2 yang berarti foto dan video armada bus dari Rama Tour and Travel terlihat jelas dan menarik di mata pelanggan. Lalu ada variabel X3 yaitu informasi promo, harga, dan rute disampaikan secara informatif oleh Rama Tour and Travel. Ini menggambarkan mengenai efektivitas pemasaran media sosial dari Rama Tour and Travel. Selanjutnya ada variabel Y yang berarti keputusan pembeli atau kuantitas dari banyaknya ini pembeli. Yang pertama ada variabel Y1 yang berarti pelanggan atau pembeli ini tertarik untuk menggunakan jasa Rama Tour and Travel.
Lalu yang kedua ada variabel Y2 yang berarti informasi meyakinkan pelanggan untuk memilih Ramatur and Travel. Dan yang terakhir ada variabel Y3 yang berarti promosi mendorong pelanggan untuk segera memesan tiket di Ramatur and Travel. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai kerangka konseptual dan juga matriks data yang sudah kita dapat dari penelitian kami. Saya Zaki Safa Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji statistik deskriptif menggunakan aplikasi statistik, yaitu SPSS. Pertama, kita klik Analyze, kita pilih Deskriptif Statistik, dan kita pilih Deskriptif. Nah, untuk variabel-variabelnya kita pindah dari sisi kanan ke sisi kiri. Kita pencet OK. Lalu kita mendapatkan output seperti ini. Dapat kita lihat dari hasil pengujian bahwa efektivitas pemasaran media sosial mempunyai nilai minimum sebesar 3, sedangkan nilai maksimum sebesar 15. Nilai rata-rata efektivitas pemasaran media sosial mempunyai nilai sebesar 13,5000 dan standar deviasi sebesar 2,40576. Dan variabel Y atau keputusan pembelian atau kuantitas mendapatkan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 15 dan rata-rata 13,3514 dan standar deviasi 3,07189. Selanjutnya kita akan membahas tentang estimasi proporsi. Dari 74 sampel, 48 mengetahui akun media sosial Ramatur and Travel. Maka proporsi sampelnya yaitu 48/74, yang mana hasilnya 0,6486. Kita di sini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Lalu kita masuk pada rumus. Rumusnya adalah P-cap yaitu proporsi sampel plus min Z alpha per 2 akar P-cap kali 1 min P-cap per N. Langsung kita masukkan P-cap yaitu proporsi sampel 0,6486 plus min nilai tabel Z yaitu 1,96 akar 0,6486 buka kurung 1 min 0,6486 per 74. Setelah kita hitung menggunakan kalkulator yang mana hasilnya menunjukkan 0,555. Lalu 1,96 ini kita kalikan 0,55 yang menghasilkan angka 0,1088. Maka diperoleh lower batas bawah yaitu 0,6486 dikurangi 0,1088 yang hasilnya 0,5398. Lalu kita bulatkan menjadi 54%. Sedangkan batas atasnya atau upper yaitu 0,6486 ditambah 0,1088 yang hasilnya 0,7574. Lalu kita bulatkan menjadi 75,7%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proporsi responden yang mengetahui akun media sosial Ramatur and Travel sekitar 54 sampai 75,7%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Rano Satria Wahyu Haryono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis korelasi person menggunakan aplikasi statistika yaitu SPSS. Pertama-tama klik menu Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian klik Bivariate dan masukkan variabel X dan juga variabel Y ke dalam variabel, kemudian centang Pearson dan Tutel. Kemudian klik OK untuk melihat hasilnya. Berikut ini adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan mengenai korelasi person yang sudah diambil dari aplikasi statistika yaitu SPSS tadi. Jadi perlu diketahui bahwa yang kita ambil nantinya adalah keputusan pembelian yaitu person correlation yang nilainya 0,565 dan juga significant tutel yang bernilai 0. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa melihat bahwa dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka variabelnya itu berkorelasi, dan jika signifikansi itu lebih besar dari 0,05 maka hubungan variabel X dan Y itu tidak berkorelasi. Dan bisa kita lihat di sini bahwa signifikan tutel itu bernilaikan 0. Jadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel X berkorelasi dengan variabel Y. Kemudian kita bisa melihat pada pedoman derajat
hubungan, yaitu didapatkan angka 0,565 pada nilai Pearson correlation. Sehingga dapat kita katakan bahwa yang kita ambil adalah yang 0,41 sampai 0,6. Sehingga korelasi antara variabel X dan Y itu bernilai sedang. Baik, sebelum masuk pada tata cara bagaimana mengambil data analisis regresi linear sederhana dari aplikasi statistika yaitu SPSS, saya akan menjelaskan kenapa sih kami memutuskan untuk mengambil materi regresi linear sederhana dibandingkan regresi linear sederhana. Baik, dari data matriks ini kita bisa menemukan beberapa variabel X dan beberapa variabel Y, yaitu ada X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Jadi, saya akan membahas dari keterangan variabelnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini, X1 itu berketerangan saya sering melihat konten atau postingan terbaru. X2-nya bernilai foto dan video, armada bis terlihat jelas dan menarik. X3-nya adalah informasi promo, harga, dan rute disampaikan informatif. Kemudian Y1 berketerangan tertarik untuk menggunakan jasa Ramatur. Y2-nya berisikan keterangan informasi meyakinkan saya untuk memilih Ramatur. Dan Y3-nya adalah berketerangan promosi mendorong saya agar segera memesan tiket di Ramatur Travel. Jadi, kami memutuskan untuk menggabungkan antara beberapa variabel X tersebut menjadi satu variabel yang besar yang dapat mencakup ketiga variabel itu. Keterangan dari variabel totalnya itu adalah efektivitas pemasaran media sosial. Jadi, dalam efektivitas pemasaran media sosial ini sudah diambil beberapa variabel X. Jadi X1, X2, X3 itu dijumlahkan dan menghasilkan total X yang berketerangan efektivitas pemasaran media sosial. Begitu juga pada variabel Y. Jadi Y1, Y2, dan Y3 itu kami jumlahkan sehingga menghasilkan total Y dengan keterangan variabel Y, yaitu keputusan pembelian atau kuantitas. Sehingga yang kami masukkan pada aplikasi SPSS adalah data dari total X dan total Y. Sehingga X-nya itu hanya 1 dan Y-nya hanya 1. Jadi kami mengambil berdasarkan materi statistika dasar yang Bapak Habibie berikan, kami mengambil regresi linear sederhana karena lebih sesuai dengan penelitian yang kami kerjakan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tata cara pengambilan data dari regresi linear sederhana menggunakan aplikasi statistika SPSS. Kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara mengambil data regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS ini. Caranya pertama, klik analyze, kemudian regression, kemudian pergi ke menu linear. Di sini masukkan variabel Y ke dalam dependent dan variabel X ke dalam independent. Kemudian tinggal klik OK dan yang diambil adalah tabel coefficients. Berikut ini adalah hasil dari regresi linear sederhana. Perlu diketahui bahwa persamaan dari regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX atau konstanta ditambah bavariat dari X. Kemudian persamaan nilai sig-nya itu haruslah kurang dari 0,05. Dengan begitu, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung itu kurang dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan output SPSS tadi, maka dapat dirumuskan model persamaannya adalah Y sama dengan 3,606 ditambah dengan 0,722 dikalikan dengan X. Karena nilai B-nya itu bukanlah negatif, maka korelasi antara variabel X dan Y itu searah. Kemudian cara membacanya adalah konstanta sama dengan 3,606. Artinya apabila promosi itu konstan atau tetap, maka penjualannya itu sebesar 3,606. Kemudian untuk cara membaca B-nya sama dengan 0,722 bernilai positif. Artinya apabila promosi meningkat 1, maka penjualan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,722 karena searah dan tidak berlawan arah. Kemudian nilai T tabelnya itu 1,666 dari total data N sama dengan 74, kemudian dikurangi dari dua variabel yaitu X dan Y, dan persentase kegagalannya itu 0,05 atau 5%. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Nama saya Marla Amelia dengan NPM akhir 085. Jadi, di sini saya akan melakukan analisis uji hipotesis pada penelitian pengaruh pemasaran media sosial terhadap kuantitas pelanggan Biro Jasa Perjalanan Rama and Travel. Lalu, saya klik analis. Lalu cari yang regression, yang linear. Karena kita menggunakan perhitungan secara linear ya. Lalu untuk dependent, yaitu diisi dengan variabel X. Dan untuk independent, saya isi dengan Y. Klik OK. Baik teman-teman, di sini sudah ada beberapa
komponen-komponen dari perhitungan uji hipotesis ya. Nah, ini saya menggunakan komponen tabel koefisien pada tabel T. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan T tabelnya. Diketahui bahwa sampel yang kami ambil ada 74. Kemudian dikurangi 2 karena terdapat 2 variabel. Didapatkan data 72. Maka yang didapatkan adalah data 72. Kemudian persentase kegagalannya adalah 5% atau 0,05. Nah, di sini persentasenya ialah 5% atau 0,5. Nah, di sini ada 0,5 sampai 0,10. Lalu ini saya scroll ke bawah sampai menemukan data 72 atau data yang ke-72. Nah, di sini sudah ketemu. Langsung saja saya luruskan. Perhitungannya ialah 1,66629. Nah, maka pada tabel koefisien tabel T konstan hitungnya ialah dengan hasil 7,728. Untuk hasil variabel Y ialah 5,816 dan berdasarkan tabel T-nya adalah 1,66629. Nah, maka karena T hitung kurang T tabel, maka dapat ditarik interpretasinya bahwa pemasaran media sosial mampu meningkatkan kuantitas pelanggan Ramatur and Travel secara signifikan. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066 akan mengaplikasikan data mengenai pengaruh pemasaran media sosial terhadap kuantitas pelanggan Biro Jasa Perjalanan Ramatur and Travel ke dalam aplikasi SPSS menggunakan koefisien determinasi. Sebelumnya langkah yang pertama yaitu buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Kemudian di sini sudah terdapat 2 variabel yaitu variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau Y. Nah, untuk langkah pertama yaitu masuk ke menu Analyze. Setelah itu karena kita menggunakan koefisien determinasi, kita masuk ke menu Regression. Kemudian kita pilih Linear. Nah, setelah itu di sini kita masukkan datanya. Untuk variabel dependent atau variabel Y kita masukkan ini keputusan pembelian atau bisa disebut dengan variabel Y. Selanjutnya masukkan variabel X berupa efektivitas pemasaran sebagai independen. Setelah itu kita pilih menu statistik. Lalu ini pilih dengan tingkat kepercayaan 95%. Klik continue. Selanjutnya klik OK. Oke, ini sudah muncul hasilnya dan kita pilih yang model summary. Oke, baik, ini hasilnya saya masukkan ke dalam Word mengenai pengaruh pemasaran media sosial terhadap kuantitas pelanggan Biro Jasa Perjalanan Ramatur and Travel menggunakan aplikasi SPSS dengan koefisien determinasi. Dan ini adalah hasilnya. Dari hasil output tersebut, di atas dapat nilai adjust R-square atau koefisien determinasi sebesar ini 310 dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 31%. Dan jika dilihat dari tingkatannya, ini terdapat 3, lebih dari 0,75 dianggap kuat, lebih dari 0,30 dianggap sedang, dan kurang dari 0,30 dianggap lemah. Karena ini adalah 0,310 atau bisa disebut dengan lebih dari 0,30, jadi ini termasuk dalam tingkatan sedang. Artinya di sini variabel dependennya adalah pemasaran media sosial dan independennya adalah kuantitas pelanggan Biro Jasa Perjalanan. Dalam artian ini peran media sosial terhadap kuantitas pelanggan Biro Jasa Perjalanan Ramatur and Travel ini berpengaruh sedang dalam promosi Biro Jasa Perjalanan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Kesimpulan penelitian ini adalah pemasaran media sosial berkorelasi positif dan searah terhadap pelanggan Ramatur and Travel. Dari perhitungan regresi linear sederhana tidak ditemukan hasil negatif. Nah, maka dari itu ditarik dari kesimpulan tersebut bahwa pemasaran media sosial dapat menarik pelanggan Ramatur and Travel. Itu tadi merupakan hasil dan pembahasan penelitian kami menggunakan aplikasi statistika SPSS. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.